Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Swedia, kembali lagi di markas besar Volvo. Di video kali ini, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebuah Volvo didesain, bagaimana sebuah Volvo itu dirancang supaya aman. Kita juga akan main ke museumnya, serta kita akan main ke safety centernya Volvo yang membuat sebuah Volvo ini banyak Anda bilang sebagai tank berwujud mobil. Let's go. Nah, barusan dijelasin tentang filosofi desainnya Volvo, dan ini produk terbaru mereka, Volvo EX90. Ini pertama kalinya mobil yang platformnya benar-benar untuk mobil listrik. Dan ini keren sekali desainnya. Ini lampu depannya ini DRL, dan lampu utamanya itu ada di belakang DRL-nya, dan DRL-nya itu bisa berkedip. Desain dalamnya tuh simple banget. Nah ini lihat, ini kecil banget layarnya tapi panjang, dan dia kalau setir naik turun tuh dia ikut naik turun. Di situ ada sistem head up display-nya, terus layar tengahnya gede 15 inci, dan di sini hampir nggak ada tombol, cuman satu ini aja tombol buat mengontrol user interface-nya. Dan mobil ini materialnya leather free. Jadi ada material yang seperti kulit, itu namanya Nordico leather, tapi tidak memakai kulit binatang sama sekali. Jadi benar-benar nature friendly ini mobil. Mungkin ke Indonesia baru tahun 2024 datangnya. Tapi Volvo EX90 ini salah satu mobil full elektrik dari Volvo yang layak buat ditunggu ini. Nah ini saya bersama orang yang bisa mengoperasikan lampunya. Sekarang kita lihat lampunya akan berkedip. Jadi ini DRL, sekarang headlight. Balik ke DRL lagi. Keren banget. Nah, kemudian di desain center ini kita juga diperlihatkan Volvo C40 Recharge, C40 Recharge. Ini adalah crossover terbaru full elektrik dari Volvo. Nah, mobil ini yang akan saya test drive dalam jarak yang lumayan jauh di Swedia. Tapi itu nanti videonya, video lengkap test drive-nya itu bisa lihat di channel Auto Driver. Nih, lihat. Keren sekali. Nanti saya juga akan ajak Anda berjalan di video berikutnya. Tapi ini adalah mobil yang akan segera masuk ke Indonesia, segera dijual ke Indonesia, C40 Recharge, dan banyak sekali detail-detail yang menarik di mobil ini. Jadi pastikan Anda sudah subscribe channel Auto Driver. Nah, jadi dari tadi itu desainer utamanya dari Volvo yang langsung ngobrol di depan kami semua, dan kelihatan filosofi desainnya sangat Skandinavia ya. Jadi Volvo itu selalu mobil yang understated gitu, mobil yang humble, rendah hati desainnya, tapi sebenarnya di dalamnya tuh banyak teknologi, terutama teknologi keselamatannya. Jadi mereka menghindari desain yang seolah-olah berteriak, "Woi, gue keren," tapi lebih ke klasi, yang berkelas gitu ya, yang nggak perlu berteriak tapi orang tahu bahwa wah ini canggih, ini berkualitas. Dan ngomong-ngomong kualitas, nah ini adalah material-material baru yang digunakan oleh Volvo. Nah kalau misalnya lihat yang ini seperti kulit, rasanya juga seperti kulit, karakternya seperti kulit, tapi tidak ada binatang yang mati karena kursi ini, karena ini leather free. Ini memakai bahan yang namanya Nordico, yang itu dibuat sendiri oleh Volvo untuk membuat jok kulit seperti ini. Tidak perlu memakai kulit binatang, tapi jauh kualitasnya di atas kulit imitasi yang kita kenal. Ini benar-benar sangat mendekati ke kulit asli, dan mulai sekarang Volvo sudah tidak lagi menjual mobil dengan kulit binatang. Semua dengan Nordico leather atau bahan fabrik yang 100% recyclable. Wow, nah
Jadi begitulah Volvo modern saat ini. Volvo yang sekarang sudah jadi jauh lebih modern, jauh lebih up to date, tapi tetap mempertahankan tradisi safety mereka. Nah, gimana kalau sekarang kita melihat ke museum dan safety center mereka? Ini pasti menarik banget. Let's go. Nah, kita udah sampai di Volvo Museum. Udah 960. Langsung ada Volvo C202 tahun 81. cc 4 silinder, cuman 82 HP nih. Nah, karena di dalam itu anget, jadi kita bisa titipin jaketnya. Wow, ini banyak poster Volvo klasik. Ada postcard juga di sini. Wah, Volvo 164. Volvo 740. Wih, 740 Estate. Ini ada juga nih di Indonesia. Ini Volvo tahun 1933. Namanya Volvo PV 655. 6 silinder, 3300 cc. Walaupun tenaganya kalau nggak salah 85 HP. Tapi ini keren banget. 2 pintu, lihat. Oke, ini mobil pertama Volvo. Jadi ini ada pendiri Volvo di sini, Mr. Assar Gabrielsen dan Mr. Gustav Larsen. Assar ini dia ahli ekonomi dan Gustav ini dia adalah engineer, dan mereka tuh berdua sebelumnya kerja di SKF. Nah, suatu saat Gustav itu udah resign, mereka ketemu di sebuah restoran. Nah, ini restorannya di replika di sini, bahkan ada menunya semua otentik. Mereka bicara tentang bikin mobil Swedia, dan akhirnya mereka bikin, didanai oleh SKF, perusahaan bearing tempat mereka dulunya bekerja, membiayai Volvo. Bahkan nama Volvo itu adalah trademark dari salah satu jenis bearingnya SKF, tapi dikasih ke mereka. Dan ini mobil pertamanya, Volvo OV4 2000 cc 4 silinder. OV itu open vehicle, 4 silinder, karena OV4 itu 4 silinder 2000 cc, cuman 28 HP. Dan ini dibuatnya masih dari kayu. Nah, ini ruang kerja mereka di Volvo. Jadi mereka satu meja, mereka share. Dan ini barang-barangnya barang-barang otentik semuanya di sini. Nah, terus mereka bikin yang versi tertutupnya namanya PV4. Selain itu mereka juga bikin bis dan truk. Dan ini pakai mesin yang sama. Mesin ini. Nah, ini sasisnya dari kayu semua untuk yang OV4 ini. Nah, ini untuk yang bis sama truknya mereka mulai pakai steel. Dan ini kuat banget. Bayangin tahun 28 mereka bikin ini bisa ngangkut 1.500 kg. Artinya 1,5 kali lipatnya carry sekarang ya, karena ini truk ya. Dan tapi nggak bisa dibandingin sama truk Volvo zaman sekarang. FH16 itu 16.000 cc, turbo diesel, dan menghasilkan tenaga 750 HP. Kalau truk sama busnya itu cuma bisa lari 20 km per jam. Nah, tapi yang mobil pertama mereka yang OV4 bisa lari 90 km per jam. Impresif di zamannya. Nah, ini mobil-mobil mereka tahun 30-an. Jadi ini udah pakai sasis dari besi. Dan Swedia pada saat itu punya akses ke besi salah satu yang terbaik di dunia. Volvo PV52 tahun 37. Nah, ini Volvo tahun 1946 yang pada tahun 1996 itu dihadiahkan ke Raja Swedia. Jadi ini mobil yang menjadi mobilnya Raja Swedia dan sering dikendarai oleh Raja Swedia di saat itu. Karena Swedia itu monarki. Nah, ini mobilnya. Terus mobilnya sekarang ada di museum. Jadi mobil ini tahun 46 sama persis dengan
tahun lahirnya raja. Dan itu oleh para loyalisnya dibeli mobil ini, kemudian dikasih sebagai hadiah ulang tahun ke-50 ke Raja Swedia. Nah, ini Volvo PV61 tahun 1949. Mesinnya 3700 cc, 90 HP. Nah, cuman yang istimewa di sini, ini adalah Volvo PV56 tahun 1938, dan ini adalah mobil yang dipakai oleh Selma Lagerlöf, kalau saya nggak salah nyebut ya. Jadi dia itu dulunya selebritis karena dia pemenang Nobel bidang sastra, wanita pertama yang menang Nobel bidang sastra. Jadi dia sangat selebritis lah di zamannya, tahun 1909 dia menang Nobel itu. Dan ketika mobil ini launching di tahun 1938 dia pakai ini. Dan itulah kenapa Volvo itu banyak dipakai oleh para selebriti. Ternyata udah dari tahun 30-an udah dipakai oleh selebriti dari Swedia. Artinya dianggap sebagai mobil yang memang premium gitu. Mesinnya sama sebelumnya 3700 cc, 85 HP tapi yang ini. Nah, kita masuk ke produk yang udah keren nih, sports car. Nah, ini adalah mobil sport Volvo pertama, Volvo Sport tahun 1956, dan ini adalah produk gagalnya Volvo. Karena padahal ini keren ya, ini 1400 cc, 4 silinder, 75 HP, dia bisa lari 155 km per jam, dan dia convertible seperti ini, keren banget. Tapi sepanjang usianya dia cuma terjual 67 unit. Jadi ini produk paling gagalnya Volvo, salah satu yang paling gagal. Karena waktu itu kompetisinya lawan merek Amerika. Merek Amerika lebih bagus bikin mobil sport, dan susah ngejual mobil sport tuh di Swedia karena dingin sekali di sini. Jadi diputuskan baru 1 tahun produksi berhenti bikin mobil sport ini. Tapi ini sekarang jadi collector's item, hanya ada 67 unit yang pernah terjual, nggak tahu sekarang tinggal berapa. Nah, kalau yang Volvo Sport tadi itu produk gagalnya, ini adalah salah satu produk yang paling berhasil. Volvo Amazon, kalau di luar Swedia disebutnya Volvo P120. Ini lifespan-nya 11 tahun, dari tahun 56 sampai 67, dan dia terjual hampir 250.000 unit. 234.000 tepatnya, dan itu angka yang luar biasa di tahun 50-an. Dan di situ Volvo mulai suksesnya ke arah global, karena secara global mobil ini sangat-sangat diterima. Nah, ini Volvo yang mulai saya kenal bentuknya. Ini Volvo 144 tahun 66. Ini nih bentuknya udah Volvo sekali gitu ya, udah kaku, kotak-kotak gitu ya. Ini dia pakai mesin 1800 cc, 4 silinder, sekitar 80 HP, dia bisa 150 km per jam. Ini Volvo sekali ini. Volvo 144. Nah, yang itu Volvo 164. Dulu tuh yang angka tengah itu tuh adalah jumlah silindernya. Jadi ini mestinya 6 silinder nih, 164. Kita lihat. Iya betul, 6 silinder, 3000 cc, 130-an HP yang Volvo 164. Nah, ini ada Volvo 145, 4 silinder, 75 HP, 1800 cc. Dan percaya atau enggak, semua mobil yang ada di museum Volvo ini semuanya bisa bekerja dengan normal dan sering dikeluarkan untuk parade. Jadi ini mobil-mobil yang jalan semuanya dan fully original. Nah, Anda bisa lihat juga di sini semua Volvo yang di atas tahun 59 itu sudah pakai seatbelt 3 titik, karena mereka yang menemukan teknologi seatbelt 3 titik, dan Volvo memutuskan untuk tidak mematenkan seatbelt 3 titik dan mengizinkan semua pabrikan mobil lain untuk memakai seatbelt tersebut, sehingga hingga sekarang itu diperkirakan sudah menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa. Bayangin kalau mereka mematenkan pada saat itu, mungkin nggak semua mobil pakai seatbelt 3 titik, atau menjadi lebih mahal mobil. Nah, ini juga mobil yang salah satu yang paling bersejarah buat Volvo. Tidak pernah masuk produksi. Ini adalah mobil konsep, adalah Volvo Experimental Safety Car atau VESC. Jadi mereka mulai concern ke keselamatan, karena filosofi mereka bahwa mobil apapun yang di dalamnya, mau yang nyetir atau enggak, itu adalah orang, adalah manusia yang harus
buat seaman mungkin. Nah, Anda bisa lihat ini bumpernya. Jadi mereka mempropos bumper yang lebih besar. Kemudian ada seat belt yang sudah otomatis seperti sekarang. Bahkan konsep airbag tuh ya. Konsep airbag mulai mereka dengungkan di sini. Di sini ada tempat buat airbagnya. Kemudian dia pakai kamera belakang untuk melihat keadaan di belakang. Dan ini ada besi buat ketahanan mobil saat terbalik. Kemudian memperkenalkan juga crumple zone ketika mobil tabrakan itu bisa menyerap benturan. Dan walaupun mobil ini tidak pernah diproduksi, tapi dia menginspirasi Volvo hingga sekarang yang sangat terkenal dengan safety-nya. Wah, Volvo 480 ES tahun 95. Volvo 244. Dulu ini dipakai sama menteri nih 244. Volvo 440. Ih, lucu banget mobilnya bentuknya. Ini Volvo V40. Versi estate dari sedannya S40. Ini Volvo 343DL. Kalau di Indonesia dulu masuk 340DL. Wah, ini keren banget. 780. Yang 7 kayak 740 tapi 2 pintu. Keren. Wah, ini ada Volvo Cross Country V70 XC S80. Nah, ini udah lumayan modern nih. Volvo 740 populer banget di Indonesia. S90. Ini kalau di Indonesia masuk tahun 98. Fakta menarik tentang Volvo S90 adalah mobil pertama di Indonesia yang menyentuh harga 1 miliar rupiah. Mobil penumpang, karena waktu itu harganya sudah menyesuaikan dengan krisis yang waktu itu dolar langsung melonjak. Yang lain masih harga lama, Volvo udah kasih harga baru di atas 1 miliar rupiah tahun 98. Mobil pertamanya yaitu S90 eksekutif. Wah, ini juga, ini deretan mobil-mobil balap Volvo. Itu yang favorit saya, Volvo 850 Estate yang tampil di BTCC. Richard Rydell dulu yang bawa. Oh bener kan, Richard Rydell. Wah, akhirnya saya bisa langsung ketemu mobilnya, dan ini mobil aslinya. Ini 2000 cc 4 silinder 280 HP. Dan ini keren banget. Mereka punya juga mobil yang sedannya, Rydell juga yang bawa. Tapi itu S40, tapi 850 Estate ini mobil balap paling keren menurut saya yang pernah dibuat. Nah, ini Volvo 480 ES, lihat dia masih pakai lampu pop up ketika lampu pop up masih diizinkan. Mobil ini tahun 95, 1700 cc, 4 silinder, 120 HP. Nah, di ruangan ini juga ada hubungannya dengan mobil balap yang tadi. Jadi ini adalah model paling suksesnya Volvo, yaitu 850. Dan menurut saya ini adalah model Volvo yang paling cantik, paling keren. Apalagi dengan trim velg T5 seperti ini. Aduh. Nah, itu mobil balapnya yang versi sedannya 850. Versi sedan sebelum yang Estate. Ini dibuat ini memperingati 30 tahun Volvo 850 hadir di tengah kita. Dan 850 ini masih jadi salah satu model yang populer juga ya di Indonesia. Harganya nggak terlalu mahal bekasnya sekarang, tapi ini masih merupakan model, salah satu model yang Volvo banget, tapi Volvo banget gitu ya, kotak-kotaknya tapi modern. Ini adalah Volvo XC90, ini adalah SUV pertama Volvo, dan ini di Indonesia kita juga punya model ini, Volvo XC90. Dan ini adalah unit yang ke 636.143, jadi lebih dari setengah juta unit Volvo XC90 itu terjual. Nah, kalau tadi Anda sudah saya ceritakan tentang safety belt yang patennya dilepas oleh Volvo, ini ada satu barang lagi yang patennya dilepas oleh Volvo, catalytic converter. Jadi di tahun 76, karena regulasi emisi di Amerika itu cukup ketat, Volvo menawarkan solusi menggunakan catalytic converter yang bisa menyaring racun jadi tidak keluar ke udara dan
itu dianggap breakthrough. Bahkan pihak dari pemerintah Amerika Serikat bilang ini adalah produk yang paling yang paling efektif buat menekan polusi. Dan lagi-lagi Volvo melepas paten dari catalytic converter. Jadi sekarang semua mobil memakai catalytic converter, membuat udara kita lebih bersih, karena Volvo percaya udara yang lebih bersih itu bisa menyelamatkan banyak nyawa juga. Luar biasa ya. Nah, Volvo dulu juga punya divisi namanya Volvo Aero ya. Mereka bikin mesin jet. Nih, buat pesawat tempur ini, mesinnya ini diracik oleh Volvo juga. Sebenarnya mesin aslinya Pratt & Whitney, tapi terus dikonversi buat keperluan militer oleh Volvo Aero. Tuh mesinnya di dalam. Nah, ini adalah Volvo Philip. Ini tahun 53. Nah, ini adalah mobil pertama yang diproduksi oleh divisi desainnya Volvo. Jadi Volvo tahun 50 memutuskan mereka punya divisi desain gitu ya, biar desain mobilnya atraktif. Dan ini keren banget ya, Volvo Philip tahun 1953. Tapi sayangnya mobil ini cuma ada satu di dunia, ya udah ini aja, karena waktu itu terlalu mahal untuk membuat Volvo Philip ini, jadi tidak masuk ke produksi. Tapi buat desain sih keren banget ini. Nah, ini Volvo Prototype 262. Jadi ini ceritanya versi coupe dari 264. Nah, ini Volvo Concept Car tahun 80 nih, basisnya dari 740. Nah, ini ada spoiler depan, dia bisa memperbaiki aerodinamika, tapi dia juga bisa dilipat juga. Nggak kayak mobil konsep ya. Ini Volvo 480 Cabrio. Nah, ini adalah Volvo YCC tahun 2004. Ini pertama kali diperkenalkan di Jenewa. 5 silinder 215 HP. Dan ini adalah mobil konsep yang didesain oleh tim yang seluruhnya wanita. Jadi ini mobil konsep yang ramah bagi wanita. Visibility-nya gampang, nyetirnya gampang, ukurannya nggak terlalu gede. Jadi ini Volvo yang diciptakan untuk wanita. Dan ada mobil konsep lainnya, Volvo DC1. Ini bannya tipis banget ya. Kemudian ada Volvo SCC, Safety Concept Car. Nah, sama juga mereka punya banyak inovasi di bidang safety untuk di mobil ini, dan ada setidaknya 15 teknologi safety baru di mobil ini yang digunakan sampai produk Volvo sekarang. Nah, ini Volvo 3CC tahun 2004. Sama konsep car juga menawarkan sejumlah inovasi safety. Nah, ini Volvo ACC. Ini adalah mobil konsep SUV. Jadi waktu Volvo mau bikin SUV, mereka bikin konsep car-nya ini. Dan ini yang menjadi Volvo XC90. Nah, ini juga Volvo yang menjadi XC60. Tadinya bentuknya konsep seperti ini, jadinya mirip loh. Dan ini adalah Volvo S60 konsep. Jadi konsep car-nya itu ada di dalam museum semua. Nah, ini masuk ke sejumlah, ada display mesin-mesin di sini yang dibuat oleh Volvo. Volvo tuh beli perusahaan mesin namanya Penta, jadi ini namanya Volvo Penta, dan mereka bikin juga mesin-mesin untuk industri. Nah, kalau di sini ada deretan mobil-mobil besarnya Volvo, truk-truknya. Ini mobil pemadam kebakaran dari Volvo. Truknya dulu bentuknya ya kayak truk zaman dulu. Nah, mulai mengotak tuh. Itu mungkin di tahun 80-an ya. Coba kita lihat tahun berapa ini. Ya, tahun 75 bahkan, sebelum tahun 80-an udah mirip dengan Volvo Truck sekarang, dan ini bentuknya dipertahankan terus. Wow, ada Volvo F16. Yang sekarang yang Volvo FH16 itu keren sekali ya bentuknya. Nah, Volvo juga bikin alat berat di sini. Nah, ini FL dan yang ini FH. FH ini sampai sekarang jadi salah satu Volvo yang paling keren bentuknya untuk truk. Nah, ini adalah
Volvo Environmental Concept Truck. Jadi konsep truk ramah lingkungan. Cool banget bentuknya. Nah, itu juga ada bis konsep. Ini bis yang ramah lingkungan juga, makanya dipilih warna biru. Hijau, sorry. Setirnya di tengah. Jadi Volvo bikin konsep car tuh bukan buat mobil penumpangnya aja, tapi sampai buat bus dan truk. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ini ada hatchback 2 pintu ini juga adalah mobil konsep Volvo LCP, Light Component Project. Jadi ini tujuannya membuat mobil yang sangat ringan supaya konsumsi bahan bakar itu menjadi berkurang. Makanya alih-alih menggunakan besi, baja yang berat, mereka menggunakan plastik dan aluminium. Ada 4 prototipe dibuat. Ini Volvo XC90 yang dibuat dari Lego. Jadi lebih dari 200.000 keping Lego buat bikin mobil ini. Nah, itu timnya yang bikin, ada 5-6 orang menyelesaikan mobil itu dalam 10 minggu. 10 minggu artinya 2,5 bulan. Jadi basisnya XC90, frame-nya, kemudian langsung di bodinya semua dibuat dari Lego. Yang ini adalah mobil konsep dari tahun 90-an, Volvo ECC, Environmental Concept Car. Jadi bagaimana mobil itu dibuat tanpa merusak alam. Jadi barang-barangnya itu recycle dan bisa lebih ramah ke lingkungan. Dan konsep ini terbawa sampai sekarang. Bahkan produk-produk terbaru Volvo sekarang itu tidak lagi menyediakan bahan dari kulit binatang. Karena memproses kulit binatang itu ternyata carbon footprintnya banyak juga. Mereka mengganti dengan bahan yang mereka namakan sebagai Nordico leather. Dan banyak sekali item kecil-kecil di Volvo sekarang yang dibuat untuk ramah lingkungan. Nah, ini adalah mobil konsep elektrik pertama Volvo. Jadi Volvo udah bikin konsep car mobil full elektrik. Tahu tahun berapa ini? Tahun 70. Tahun 70 mereka bikin Volvo L-Build / konsep. Aneh banget bentuknya, tapi mereka sudah berpikir bahwa di masa depan akan ada mobil elektrik. Dan mobil elektrik terbaru mereka Volvo C40 Recharge. Itu akan saya coba di trip ini. Tapi ternyata lebih dari 50 tahun lalu mereka udah bikin konsep tentang mobil full elektrik. Wow, ini dia Volvo P1800 Bounce Car. Ini juga jadi Sir Roger Moore. Dia pakai mobil ini. Ini adalah salah satu Volvo Coupe yang saya sangat suka bentuknya. Sayang sekali saat ini Volvo tidak lagi membuat Coupe 2 pintu. P1800 ini adalah salah satu Volvo yang paling keren yang pernah dibuat. 118 HP, mesinnya 2000 cc, 4 silinder. Nah, itu ditandatangani sama Roger Moore pada saat dia datang. Jadi Roger Moore itu adalah pemeran James Bond. Mobil ini tidak pernah masuk ke film James Bond, tapi pemeran James Bond pakai P1800 untuk kendaraan hariannya. Wow, luar biasa ya Volvo Museum. Definitely kalau Anda ke Swedia, ke Gothenburg, harus ke museum Volvo ini. Dia letaknya di pinggir kota, tapi mulai tahun depan, tahun 2023, lokasinya akan pindah ke tengah kota Gothenburg. Jadi Anda bisa berkunjung ke Volvo Museum. Recommended. Oke, museum selesai. Nah, sekarang kita akan ke Volvo Safety Center, di mana mereka merancang faktor keselamatan mobil Volvo. Let's go.
Oke, kita udah nyampe di Volvo Safety Center, tapi tidak boleh no recording. Jadi itu di situ tempatnya. Nanti saya akan ngambil beberapa foto dan ceritain apa yang ada di dalam Volvo Safety Center. Oke? Volvo Safety Center yang juga memiliki fasilitas crash test ini ternyata bersebelahan dengan pabrik Volvo. Nah, sepintas saya beri sedikit info mengenai apa yang ada di pabriknya. Di dalam pabrik Volvo ini banyak sekali robot. Total ada 1.400 robot yang bekerja siang malam membuat dan memasang 12.500 komponen di tiap mobil Volvo. Satu mobil membutuhkan 38 jam untuk dibuat dan 16 jam diantaranya habis untuk proses pengecatan. Pabrik ini bekerja 24 jam dari hari Senin hingga Jumat dan hasilnya kemudian disebar ke 2.300 dealership Volvo di seluruh dunia. Nah, begitulah sekilas mengenai pabrik Volvo. Sekarang kita akan lihat fasilitas crash test Volvo yang canggih. Dan di luar dugaan, ternyata saya diizinkan mengambil video di beberapa lokasi. Ayo kita lihat. Nah, ini dia fasilitas crash test milik Volvo. Jadi ada macam-macam skala, yang ini 1:1 buat ngetes mobil beneran. Dan ini bisa mendorong mobil sampai 120 km per jam, nabrak barrier yang beratnya 850 ton. Dan ada 70 jenis crash test yang bisa dilakukan di area crash testnya Volvo. Dan mereka melakukan crash test ini bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tapi bagaimana membuat mobil itu seaman mungkin. Dan dalam setahun mereka melakukan 300 kali tes, artinya hampir setiap hari satu unit mobil dihancurkan di fasilitas crash test. Nah, ini bener-bener, ini beruntung banget ya, ini restricted area, nggak semua orang itu bisa boleh masuk ke dalam sini dan ngambil gambar. Ini benar-benar dapat izin spesial dari Volvo. Oh, dinyalain lampunya untuk kita. Jadi emang ada banyak sekali lampu di atas itu untuk memastikan benar-benar semua itu terlihat dan bisa diteliti. Wow, itu kalau lampunya nyala terang sekali. Jadi benar-benar bisa dibikin slow motion. Butuh terang seperti itu supaya bisa slow motion. Karena slow motion itu shutter speednya kencang, jadi butuh terang sekali. Nah, ini dia. Dan di bawah itu ada kamera juga. Jadi bawahnya crash test area ini kaca. Dan di bawah kaca itu ada kamera buat ngelihat efek dari tabrakan ke bagian bawah mobil. Wah, ini luar biasa, kesempatan sangat langka bisa dikasih kesempatan buat ngelihat fasilitas crash testnya Volvo dari dekat. Nah, ini baliknya. Jadi kita tadi yang mobil itu ada di sana, sekarang ini dibaliknya. Dan itu bobot 850 ton itu bisa diputer, bisa dipindah, bisa dikeluarin pakai suspensi udara, pakai air cushion gitu, bantalan udara. Dan ini juga, nah ini ada kaca di sini. Ini buat menciptakan tabrakan mobil ke mobil. Jadi mobil dari arah dua arah berlawanan, mereka ditabrakin di atas kaca ini untuk dilihat impactnya. Dan mereka tes tabrak mobil bukan hanya berdasarkan regulasi, tapi di atas regulasi. Bahkan ketika ada kecelakaan di jalan, mereka replikain di sini untuk mendapatkan safety yang lebih baik. Jadi mereka bilang mereka crash test tidak mengikuti regulasi, tapi di atas regulasi mereka menciptakan standar keamanan buat Volvo. Wow. Nah, ini juga kadang-kadang crash test dilakukan sampai keluar. Jadi pintunya dibuka, ini tempat pintunya dibuka dan mobil diluncurkan ke sana buat mensimulasi mobil kalau keluar jalur terus masuk ke parit seperti itu. Jadi mobil dari sini jalan dari arah belakang ya, kecepatan lebih dari 100 terus masuk sih. Dua. Ya benar-benar segala jenis crash test mereka lakukan di sini. Nah, ini crash test dummy-nya. Nah, ini buat mensimulasi binatang coba. Ada buat mensimulasi nabrak binatang. Nah, hasil dari crash test itu, Volvo bisa menghasilkan mobil yang sangat efektif dalam menyelamatkan nyawa. Makanya ini warna ini nih untuk membedakan jenis besi yang dipakai. Yang merah tuh yang keras, oranye juga keras, yang hijau tuh aluminium, yang silver tuh besi biasa. Nah, itu supaya menciptakan body shell yang efektif buat menyelamatkan penumpangnya. Dan ini
semua model yang dijual Volvo itu sudah pasti di crash test sebelumnya, dan satu model itu bisa 150 kali crash test, dan satu crash test biayanya lebih dari $500.000 di luar harga mobilnya, itu cuma buat yang lain-lainnya. Dan kemana mobil ini setelah di crash test? Mobil ini di scrap secara aman, didaur ulang, bahkan dijadikan sarana latihan untuk petugas rescue, petugas pemadam kebakaran, untuk kalau mobil kecelakaan tuh merescuenya gimana, itu pakai mobil yang bekas crash test. Dan setelah itu mereka mobilnya dihancurkan dan didaur ulang. Nah, bicara electric car, mereka juga memikirkan keselamatan baterai. Jadi ini adalah pelindung untuk sistem baterai di Volvo C40 yang menjamin ketika tabrakan baterai itu lebih aman. Mereka mencoba mengamankan baterai sebaik mungkin supaya menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kalau urusan safety memang Volvo nggak main-main sama sekali ya. Dan ini fasilitas crash testnya luar biasa kerennya, dan ini pasti triliunan harganya. Dan setiap tahun aja mereka menghabiskan ratusan miliar di luar mobil ya, hanya untuk menjalankan fasilitas ini. Begitu besar komitmennya ke safety. Ini saya baru pertama kali ke tempat crash test dan langsung tempat crash testnya Volvo. Jadi ya nggak heran Volvo itu crash testnya selalu sempurna, dibilang orang kayak tank berwujud mobil ya, karena sebelum mobilnya itu dijual mereka sudah melakukan riset yang mendalam. Jadi nggak heran mereka dapat bintang 5, karena mereka sudah tahu bakal dapat bintang 5 dari hasil crash test mereka sendiri. Well, jadi itu dia Volvo Car Safety Center. Itu yang membuat mobil Volvo itu sangat aman, dan ini adalah fasilitas kunci dari Volvo. Dan hebatnya lagi, Volvo membuka fasilitas ini untuk manufacturer lain, untuk merek lain yang mau mencoba mobilnya di crash test mereka. Luar biasa. Dan sangat beruntung bisa diizinkan masuk sampai ke dalamnya. Wow, terima kasih Volvo sudah mengizinkan saya untuk melihat langsung fasilitas crash test mereka. Luar biasa, dan semoga teman-teman juga dapat banyak informasi dan edukasi dari video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Auto Driver. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang Volvo di Indonesia, Anda bisa follow Instagram ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.